Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih dengan aku Irma. Kali ini aku mau nge-review buku thriller yang sebenarnya udah banyak banget direkomendasiin oleh para bookstagram dan juga para reviewer buku lainnya dan juga para penyuka thriller. Buku apa itu? Ini dia. Oke, sebelum itu aku mau ngasih tahu dulu identitas bukunya. Jadi ini bukunya berjudul Girls in the Dark karya Akio Shirikako yang merupakan seri J-Lit dari penerbit Haru. Nah, buku ini sekilas tentang ceritanya ini adalah tentang Itsumi, Shiraishi Itsumi yang ada di covernya ini. Shiraishi Itsumi ini digambarkan sebagai siswi yang cantik, yang baik hati, murah senyum, ceria, anggun, menawan. Pokoknya siswi di sekolah Santa Maria, sekolah putri Santa Maria yang paling sempurna adalah Shiraishi Itsumi. Udah gitu dia kaya dan dia juga yang punya sekolah. Ya, ayahnya yang punya sekolah. Nah, Shiraishi Itsumi ini punya klub sastra, dan klub sastra ini juga istimewa. Klub sastra ini anggotanya cuman bisa masuk kalau dipilih oleh Itsumi. Jadi beberapa anggota dari klub sastra ini yaitu adalah pilihannya Itsumi semua. Dan Itsumi di sini adalah sebagai ketua klub sastranya dan wakilnya adalah temannya, dan temannya itu adalah Sumikawa Sayuri. Jadi ceritanya ini dimulai dari seorang Shiraishi Itsumi yang merupakan ketua klub sastra. Dia mati, ya ditemukan mati dengan setangkai bunga lili di tangannya. Jadi memang aneh sih. Jadi sesuai dengan covernya, jadi dia itu meninggal, terus ada setangkai bunga lili itu di tangannya. Dan ini menjadi desas-desus di sekolah putri Santa Maria, karena Shiraishi Itsumi ini tuh selain ketua klub sastra, dia juga menjadi siswi yang paling disorot lah di sekolahan ini. Dan dia juga anak dari pengelola sekolah. Dan karena kematian Itsumi yang mendadak dan juga ada setangkai bunga lilinya yang bikin orang-orang tuh mikir ini tuh mungkin sebagai tanda dan juga mungkin sebagai pesan. Makanya semuanya itu kayak menyangka ini tuh sebenarnya pembunuhan atau bunuh diri. Kemudian klub sastra ini tuh memang setiap akhir semester itu mengadakan yang namanya ritual Yaminabe, di mana semuanya tuh berkumpul dalam satu ruangan, makan makanan yang aneh karena semuanya tuh kayak bawa bahan makanan masing-masing, terus dicampurin ke dalam satu kuali besar, terus dimakan bareng-bareng gitu dalam gelap-gelapan. Jadi nggak ada yang tahu kalau itu tuh apa gitu, makanan itu tuh apa. Dan karena ada kejadian ini, jadi si Yaminabe-nya ini tuh kayak dipercepat gitu. Seminggu setelah kematiannya Shiraishi Itsumi, mereka menggelar Yaminabe ini. Dan temanya adalah tentang kematian Shiraishi Itsumi. Jadi semuanya kayak bikin sebuah cerpen, dan isi cerpennya ini ternyata analisa terhadap kematian Itsumi Shiraishi ini. Jadi keenam anggota klub sastra ini bikin cerpen, dan cerpennya ini adalah analisa terhadap kematian Shiraishi Itsumi. Jadi kayak gitu. Nah, aku tuh baca buku ini, selama baca buku ini tuh kayak dibuat bertanya-tanya, ini tuh beneran dibunuh atau sebenarnya bunuh diri sih. Karena kan semua ceritanya itu kayak menyangkut bunuh diri, cuman bunuh dirinya itu gara-gara apa. Tapi ada juga yang menuduh dibunuh sama siapa, diracun atau di apa. Dan ternyata di akhir ceritanya tuh gila, plot twistnya itu udah gila banget, nggak nyangka banget. Dan ya gimana ya, jadi kesel, greget gitu. Jadinya tuh kayak pengen gila lu ya, kayak aduh parah gitu, anak SMA nih, aduh gila nih, parah banget nih. Jadi kayak gitu kesannya tuh aku pas baca buku ini. Yang paling aku suka dari buku ini selain covernya ini yang gotik-gotik gimana gitu, gotik lolita gimana gitu ya, aku juga paling suka sama ini,
Jadi ini tuh udah kayak mungkin kayak semacam apa ya, daftar isi, tapi jadinya kayak jadwal pertemuan rutin ke-16 Klub Sastra SMA Putri Santa Maria. Kayak gini. Itu terus juga ininya juga lucu banget, aku juga suka. Udah paling kayak gitu aja sih. Terus narasinya juga suka banget, penggambaran klub sastranya juga aku suka banget, dan konfliknya juga aku juga suka. Dan aku juga nggak bisa cerita panjang lebar, takutnya malah kebablasan terus jadi spoiler. Ya setiap aku video review aku pasti bilang kayak gitu kalau review fiksi, karena ya aku emang orangnya tuh pengennya nyeritain semua gitu, cuman ya gimana nanti malah jadi spoiler, kan nggak lucu gitu. Cuman kalau misalkan di awal-awal sih aku kayak nuduhnya tuh ke perempuan yang polos banget tuh, yang pertama baca. Siapa sih namanya? Yang pertama baca nih, bukan ketua klub, aduh siapa ya? Bentar. Bentar. Nita Nimire. Awalnya tuh aku curiganya ke Nita Nimire, tapi ternyata enggak gitu. Salah banget. Kalau kalian yang udah baca bukunya, kalian pertama kali nuduh tuh ke siapa sih? Coba isi di kolom komentar ya. Paling kayak gitu aja video kali ini. Thank you banget yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.